namanya dungu. Masa iya ada survei-surveian atau apa ini? Kata BPS, penyebab warga RI jadi miskin karena uang habis beli nasi, rokok, dan kopi. Wah, hilirnya disalahin. Ada kemiskinan, rakyat jadi kambing hitam. Ada kemiskinan, rokok disalahin, nasi disalahin. Sekalian aja bensin disalahin, ya kan? Sekalian aja rakyat, ya gara-gara rakyat bayar BPJS, ya kan, disalahin. Hilirnya, hulu dong. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal, Ahad 27 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Sehat semuanya? Mulia barokah, amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Kalau ada masalah tuh cok, kalau ada masalah jangan lihat di hilirnya, lihat di hulunya, akar masalahnya. Nah itu namanya pinter. Kalau lihat masalah di hulunya nggak dilihat, ya sebelah mata dilihatnya, tapi cuman hilirnya doang yang dilihat. Itu namanya bukan pinter, namanya apa? Minjem istilah Bang Rocky Gerung, itu namanya dungu. Masa iya ada survei-surveian atau apa ini? Kata BPS, penyebab warga RI jadi miskin karena uang habis beli nasi, rokok, dan kopi. Wah, hilirnya disalahin. Ada kemiskinan, rakyat jadi kambing hitam. Ada kemiskinan, rokok disalahin, nasi disalahin. Sekalian aja bensin disalahin, ya kan? Sekalian aja rakyat, ya gara-gara rakyat bayar BPJS, ya kan, disalahin. Hilirnya, hulu dong. Pakai otak dong. Aduh, ini data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan beras menyumbang sebesar 21% terhadap kemiskinan, rokok filter 10%. Sedangkan di Beresan itu beras nyumbang 24%, rokok kretek sebesar 9,99%. Halo. Hei, bangun. Kemiskinan itu akibat penguasa jolim. Pemimpinnya jolim. Pemimpinnya tidak ngurusin rakyat. Pemimpinnya tidak berlaku sebagaimana rakyatnya, tidak berlaku sebagaimana layaknya pembantu. Nah, pemimpin itu pembantu rakyat. Kemiskinan rakyat yang disalahin rakyat. Lah ente buat apa jadi pemimpin? Buat apa ada pemerintah? Buat apa ada penguasa? Kalau kemiskinan yang disalahin rakyat juga. Kacau. Ada juga data-data kayak gini, data-dataan lah kita anggapnya ya. Komoditas penyumbang garis kemiskinan, beras 21%, rokok 10%, telur ayam berapa? Telur ayam itu 4%, daging ayam 4%, mie instan sekian persen, dan lain sebagainya macam persen. Ini kan hilir bos, hilir. Kemiskinan kok nyalain hilir? Nyalahin itu yang namanya hulu. Apa hulu? 3 akar masalah penyebabnya. Apa aja tuh? Wah banyak. Nah disinilah butuh pengkajian soal otak. Nah makanya video ini nggak cocok buat orang yang nggak punya otak. Video ini cocok buat orang yang otaknya, ya kan, ada di sini, ya ada di sini. Makanya cocok nih video. Apa tuh akar masalahnya? 3. Yang pertama, faktor penyebab kemiskinan jelas. Itu karena pemerintah penguasa abai, ya kan, abai. Lapangan kerjaan sedikit, PHK di mana-mana. Itu pertama. Kalau lapangan kerja banyak, PHK nggak ada di mana-mana, otomatis kan daya beli menaik, otomatis, ya kan? Otomatis kalau daya beli naik, nanti kelas menengah naik. Kalau kelas menengah naik, nanti muncul dah tuh OKB, orang kaya baru, ya kan? Ya jadi kemiskinan otomatis hilang kalau ada lapangan kerja. Inilah gunanya otak, ya kan? Itu pertama ya. Kedua, APBN kita yang dikelola secara sekuler, ya kan, kapitalis, ya kan, memiliki skema belanja dan realisasi anggaran. Walaupun udah diembel-embel efisiensi anggaran, tapi realisasinya walaupun efisiensi, ya kan, realisasi anggarannya tidak jelas, boncos, ya kan. Kenapa boncos? Karena tidak efisien. Walaupun udah mengatakan efisiensi, banyak terjadi kebocoran. Mau bukti pernyataan dari Mendagri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada acara penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 kemarin. Pak Tito bilang bahwa penggunaan anggaran di wilayah daerah tidak efisien. Tito menyampaikan ada wilayah yang menganggarkan contohnya 10 miliar untuk penanganan stunting, tetapi sebagian besar malah habis untuk rapat dan studi banding, ya. Yang ini rapat mencapai 6 miliar dan evaluasi mencapai 2 miliar. Terus buat program rakyat ini stuntingnya mana? Kalau sebagian besar program 10 miliar, 80% buat evaluasi lah, rapat lah. Kan boncos jadinya, boncos. Itu kedua ya, kedua. APBN kita nggak ugal-ugalan diaturnya, APBD ugal-ugalan. Ya, kedua. Itu ketiga sekarang.
Hal krusial lainnya adalah bahwa pemasukan negara mayoritas sekarang ini dari utang pajak. Bahkan mau bayar bunga utang aja itu dari utang, ya kan? Hah, ya kan? Mau bayar bunga utang jatuh tempo itu bayarnya pakai utang, ya kan? Utang pajak, ya kan? Dan peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap akan ditanggung rakyat melalui pajak. Nah, hal ini telah disahkan dalam Undang-Undang APBN 2025. Pemerintah menargetkan tahun depan, nih, 2026 itu menerima perpajakan sebesar 2.490 triliun sumber dari Kementerian Keuangan. Nah, jumlah ini mencapai 83% dari total pendapatan dari negara yang 3.000 triliun. Nah, itu sumber pemasukan dari pajak, nggak ada lagi sumber yang lain. Pajak utang ya wajar kalau negeri ini rata-rata, ya kan, banyak kemiskinan secara sistem, secara struktural. Karena negara sumber pemasukan cuma pajak, ya kan. Ya, solusi tuntasnya sederhana. Solusi tuntasnya sederhana, sangat simpel. Semudah balikin telapak tangan, semudah jentikin jari. Simpel. Apa? Tegakkan Islam kafah. Beres semuanya. Sesederhana itu. Tegakkan Islam kafah. Kenapa sistem Islam kafah harus ditegakkan? Aturan Islam kafah harus ditegakkan. Karena dalam Islam kafah yang namanya kebijakan penguasa, dalam hal ini Amirul Mukminin, pengentasan kemiskinan, termasuk penyediaan lahan pekerjaan, ya kan, pendidikan, kesehatan, itu dibiayai dari Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu ada dua bagian. Pertama bagian fa'i dan khoroj yang mencakup ghanimah, fa'i, humus, khoroj, dan jizyah dan doribah. Fa'i, ghanimah, ada sumber pemasukan lagi namanya jizyah, pungutan dari kafir jimi, kan gitu kan? Itu sumber pemasukan yang pertama. Sumber pemasukan kedua ada yang namanya bagian kepemilikan umum kalau dalam Islam kafah. Tambang migas, tambang non migas, laut, sungai, hutan, padang rumput, aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus, milkiyah amma, emas, nikel, uranium, minyak. Itu kan kepemilikan umum, milkiyah amma, dan itu wajib diatur, dikelola oleh negara. Kalau ada pemasukan, masuknya ke negara. Kalau yang terjadi sekarang, masuknya ke asing ataupun aseng. Akhirnya apa? Boncos. Cuman ngarepin pemasukan dari pajak, ya kan. Sumber daya alam dikuasai asing, ya kan. Nah, dengan mekanisme dua hal tadi, milkiyah amah dan juga pemasukan dari fa'i, khoroj, jizyah, doribah dan lain sebagainya, zakat malah, maka otomatis sumber pemasukan di dalam sistem Islam kafah itu banyak sumbernya, banyak kerannya. Bukan cuma dua, utang pajak. Bukan cuma dua, banyak sumber pemasukannya. Mudah kan? Ya mudah. Simpel kan? Simpel. Semudah itu. Jawabannya harusnya gimana jawabannya? Wa yusalimu taslima. Kami tunduk dan patuh. Udah ikut gitu kan. Jawabannya sami'na wa ata'na. Bukannya banyak, oh ini mah kalau ini begini, kalau itu begitu. Nanti kalau ini nanti begitu. Nanti lihat tuh Suriah berdarah-darah. Pret. Itu kan faktanya belum ada. Suriah berdarah-darah itu akibat presidennya jolim, Bashar Assad, kan gitu kan. Nah, dari mekanisme sistem nizamul iktisadi, keuangan ekonomi Islam tadi yang berbasis di Baitul Mal yang banyak pemasukan tadi, maka hal-hal seperti kemiskinan ditanggulanginya oleh Amirul Mukminin itu seujung kuku, sangat mudah. Semudah balikin telapak tangan begini, semudah jentikin jari. Udah nggak usah pakai drama lagi. Ini kadang drama lagi, udah dipajak lagi, pajak tanah, pajak motor, pajak ini, pajak itu, pajak amplop kondangan, pajak tanah, pajak bumi, pajak mobil, apalagi, aduh, di otaknya cuma pajak, utang, ya wajar. 2030 diprediksi oleh presiden yang sekarang sendiri, Indonesia bubar karena sumber pemasukannya cuma pajak dan utang, sementara kemiskinan nggak beres-beres, ya kan? Nah, sampai di sini, saudara, sebagai penutup. Yakinkah kita sistem Islam kafah atau sistem yang notabene kapitalis sekuler ini akan dilanjutkan? Komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.